warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afta. Pada video kali ini, saya akan menceritakan tentang salah satu kasus terbesar yang terjadi pada perusahaan manufaktur di Amerika. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan multinasional yang berdiri sejak tahun 1896 yang dikenal dengan Hershey Company. Perusahaan ini memproduksi berbagai macam produk makanan dan yang paling terkenal adalah coklat Hershey Company. Bagaimana kronologi dari kasus Hershey Company ini? Mari kita bahas bersama dalam video kali ini. Kasus ini berawal pada akhir tahun 1996 di mana Hershey Company ini menyetujui sebuah proyek yang dinamakan Enterprise 21 yang berbasis TCP or IP. Nah, pada waktu yang bersamaan, terdapat permintaan dari distributor dan retailer bahwa Hershey Company ini harus membuat data pengiriman produk. Nah, pada kasus Hershey Company ini merupakan salah satu kasus yang melibatkan kegagalan pada implementasi sistem ERP. Sebelum saya melanjutkan pembahasan dan menceritakan tentang bagaimana kronologi dari kasus Hershey Company ini, saya akan membahas dan memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai sistem ERP. Jadi sistem ERP adalah sebuah paket peranti lunak yang bertujuan untuk mengintegrasikan semua proses bisnis utama perusahaan, seperti entry pesanan, pengadaan, produksi, dan sumber daya manusia. Fungsionalitas dari sistem ERP ini dibagi ke dalam kedua kelompok, yaitu aplikasi inti, di mana aplikasi ini mendukung kegiatan dan operasi perusahaan sehari-hari. Dan aplikasi analisis bisnis, di mana aplikasi ini mendukung segala keputusan, pemodelan, dan juga penarikan informasi. Melalui konfigurasi ERP, kebanyakan sistem ERP didasarkan pada model client server. Terdapat dua arsitektur dasar, yaitu model 2 tingkat dan model 3 tingkat. Di mana pada model 2 tingkat digunakan untuk aplikasi local area network dan model 3 tingkat digunakan untuk aplikasi wide area network. Ketika mengimplementasikan sistem ERP yang akan mencakupi gudang data, maka perlu dilakukan pembedaan antara berbagai jenis alternatif pemrosesan data, yaitu OLTP dan OLAP. Di mana OLTP ini mendukung semua pekerjaan penting bagi misi melalui permintaan sederhana pada basis data operasional. Dan OLAP ini mendukung seluruh pekerjaan penting bagi manajemen melalui investigasi analitis berbagai hubungan data yang kompleks. Server OLAP ini mendukung berbagai analisis umum seperti konsolidasi, penggalian ke bawah, pemotongan, dan pengirisan. Baiklah, kita kembali membahas kasus Hershey Company. Di mana pada tahun 1999, pada bulan April, Hershey Company melakukan penundaan implementasi proyek. Berselang beberapa bulan, pada bulan Juli, Hershey Company kembali menjalankan proyek yang sempat ditunda. Akan tetapi, pada saat itu terjadi tumpang tindih. Karena ketika perusahaan ini melakukan implementasi pada sistem ERP, bersamaan dengan itu banyak permintaan produk untuk Halloween dan Natal. Sehingga untuk mengatasi ini, Hershey Company akhirnya melakukan pendekatan Big Bang. Kemudian, pada bulan Agustus, Hershey Company mengalami keterlambatan pengiriman produk selama 15 hari. Berselang 1 bulan, pada bulan September, Hershey Company mulai menyadari bahwa terdapat kegagalan atau kesalahan sistem pada perusahaan mereka. Sehingga pada bulan itu, Hershey Company mengumumkan kepada media dan para investor banyak yang menjual saham mereka. Pada bulan November, Hershey Company kembali mengumumkan kepada media bahwa perusahaan ini akan mengatasi permasalahan ini. Perusahaan ini akan memperbaiki kegagalan sistem yang ada untuk kembali menarik investor yang sempat menjual saham mereka. Dan pada bulan Desember, karena kejadian kegagalan sistem ini, Hershey Company harus kehilangan 0,5% market share-nya.
Selanjutnya, mari kita telaah tentang kasus Hershey Company ini. Di mana pada kasus ini, Hershey Company menggunakan pendekatan Big Bang atau pendekatan langsung serentak. Ada dua pendekatan sebenarnya, yaitu pendekatan langsung serentak dan pendekatan secara bertahap. Nah, Hershey Company ini melakukan pengetesan sistem secara bersamaan ketika produk yang diminta oleh distributor itu sedang tinggi. Sehingga apabila hal ini terjadi, maka tidak bisa dipungkiri bahwasanya akan terjadi ketidaksesuaian dan gangguan pada sistem. Kemudian, pemilihan waktu dalam mengimplementasikan sistem ERP ini pada Hershey Company juga kurang tepat karena Hershey Company ini mengimplementasikan sistem ERP-nya bersamaan dengan permintaan produk yang sedang tinggi. Sehingga Hershey Company ini tidak memiliki waktu untuk memperbaiki kesalahan pada sistem. Karena sistem ERP ini merupakan sistem yang setengah jadi, sehingga harusnya perusahaan dapat menentukan apakah sistem ERP ini sesuai dengan budaya perusahaan dan operasi perusahaan. Dikatakan bahwa apabila volume bisnis sedang meningkat, bersamaan dengan itu, implementasi sistem ERP dilakukan, maka perusahaan akan mengalami permasalahan skalabilitas seperti itu. Jadi seperti itulah salah satu contoh kasus akibat kegagalan sistem pada ERP. Banyak perusahaan menemukan bahwasannya sistem ERP ini sebenarnya tidak dapat mengendalikan seluruh proses perusahaan itu. Sehingga perusahaan ini membutuhkan peranti lunak jadi yang dapat ditambahkan. Karena pendekatan ini dianggap paling tidak berisiko ketika perusahaan itu memiliki peranti lunak jadi yang dapat ditambahkan yang memang atas dasar saran dari vendor ERP itu sendiri. Meskipun beberapa perusahaan tetap mengambil pendekatan yang lebih independen. Contohnya Domino's Pizza. Perkembangan lain berhubungan dengan isu peranti lunak jadi yang dapat ditambahkan adalah konvergensi fungsi ERP dengan perangkat lunak jadi yang dapat ditambahkan. Contohnya yaitu peranti lunak manajemen rantai pasokan. Selanjutnya, kebanyakan perusahaan mengimplementasikan gudang data sebagai bagian usaha strategisnya yang melibatkan sistem ERP. Implementasi gudang data yang berhasil melibatkan proses pengumpulan data secara terus-menerus, kemudian mengaturnya ke dalam informasi yang berarti, dan mengirimkannya untuk dievaluasi. Proses gudang data memiliki beberapa tahapan yang penting. Yang pertama, pemodelan data untuk gudang data. Yang kedua, ekstraksi data dari basis data operasional. Yang ketiga, pembersihan data yang diekstraksi. Yang keempat, transformasi data ke dalam model data gudang data. Dan yang kelima, memasukkan data ke dalam basis data gudang data. Mungkin inilah beberapa hal yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.